Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, terutamanya nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman penuh terang benderang. Suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi Sobat Zakat dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kajian Ramadan Mubarak kali ini dengan tema Nuzulul Quran, menggali keajaiban Al-Quran. Alhamdulillah kegiatan ini bisa kita laksanakan di hari ini Ahad 25 April tahun 2021 atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1442 Hijriah. Insya Allah 4 hari lagi menuju tanggal 17 hari turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Izinkan perkenalkan saya Odang, insya Allah akan membersamai Sobat Zakat semua hingga acara selesai kurang lebih 2 jam ke depan. Izinkan saya menyapa Ustadz Muzamil Hasbullah, narasumber kajian Ramadan Mubarak pada hari ini, para pemimpin wilayah Lajnas LMI di seluruh Indonesia, para mitra Lajnas LMI, AMI Lajnas LMI, serta para peserta yang berbahagia. Sebelumnya ada rule untuk seluruh peserta, untuk kita semua, agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, seluruh peserta selama kajian berlangsung diharapkan mic-nya di-mute. Kedua, nama yang dicantumkan adalah nama asli atau nama lengkap. Yang ketiga, tetap setia mengikuti acara ini hingga selesai nanti. Karena dari Lajnas LMI akan memberikan merchandise yang menarik untuk beberapa penanya dengan pertanyaan yang menarik. Nanti para pemenang akan langsung dihubungi oleh panitia. Untuk menambah keberkahan pada kajian hari ini akan ada pembacaan Al-Quran oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yaitu Ezar Sofi, yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 105 sampai 111. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan untuk pembaca maupun kita semua yang mendengarkan. Di momen yang spesial ini, kami dari Lajnas LMI mempersembahkan program untuk sobat zakat semua. Tapi sebelumnya, saya ingin menyapa pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz. Mohon izin Ustaz, kita membacakan program dari Lajnas LMI terlebih dahulu. Ya, silakan. Tafadhol. Baik, Ustaz. Syukran. Ini adalah wakaf Al-Quran dari Lajnas LMI untuk sobat zakat semua. Al-Quran adalah pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat muslim. Kita sangat dianjurkan untuk mempelajarinya, mengajarkannya hingga mengamalkan isi kandungannya. Namun, masih banyak anak-anak maupun masyarakat di luar sana yang tidak seberuntung kita, khususnya terkait mendapat akses pendidikan Al-Quran maupun media belajar Al-Quran yang layak. Dalam momentum Ramadan ini, sekaligus menjelang hari turunnya Al-Quran, yakni Nuzulul Quran, Lajnas LMI mengajak sobat zakat semua untuk turut berperan aktif dalam mendukung edukasi atau pendidikan Al-Quran melalui program wakaf Al-Quran untuk daerah pelosok dan pedalaman. Tujuannya, pendistribusian Al-Quran baru bagi masjid, musola, komunitas dakwah, pendidikan Quran, terutama di daerah pelosok dan pedalaman. Sasarannya, TPQ, masjid, lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan Quran yang memiliki aktivitas dakwah dan baca Quran aktif di dalamnya, terutama di lokasi pelosok dan pedalaman. Nominal partisipasi Rp75.000 sudah termasuk biaya operasional pendistribusian. Silakan salurkan partisipasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia di 708-260-4191 atas nama Lembaga Manajemen Infak, atau rekening BCA di 5200-242400 atas nama Yayasan LMI Ukhuwah Islamiyah. Dengan kode unik transfer 20, contoh Anda transfer Rp150.000, maka yang harus ditransfer adalah Rp150.020. Untuk konfirmasi transfer dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di hotline 0858
7879. Sekali lagi di 0858 5050 7879. Baik, mungkin sudah tidak sabar Sobat Zakat mendengarkan tausiah dari Ustadz Muzamil Hasbullah pada hari ini. Untuk Ustadz Muzamil, sudah siap Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Berarti sekarang lagi di rumah atau di mana Ustadz? Lagi di studio. Oh, lagi di studio. Sama kita juga di studio ini. Studio LMI. Baik, karena Sobat Zakat sudah siap, Ustadz sudah siap, untuk Ustadz Muzamil Hasbullah kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang cerah ini, di bulan yang penuh berkah, Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan meski pertemuan kita ini secara virtual ya, Allah tetap meridhai dan memberkahi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira buat Laznas LMI yang udah ngasih amanah saya untuk sharing di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menuntun lisan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan, ilmu bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan, bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kerasa kita udah memasuki Ramadan yang ke-13. Nanti malam sudah malam 14, sudah hampir setengah dari Ramadan kita lalui. Enggak kerasa. Karena memang keberkahan bulan ini ya, kesyahduan, kenikmatan yang kita rasakan itu membuat Ramadan itu terasa singkat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang terhitung, ya hari-hari yang tertentu. Jadi Ramadan itu meski 30 hari, 29 hari ya, tergantung jumlah hari dalam bulan Ramadan itu kan, bisa antara 29 atau 30 hari itu. Ternyata rasanya kata ulama singkat gitu. Seolah-olah cuma 9 hari. Karena ma'dudat itu jamak banyak, tapi dia terasanya sedikit gitu. Seolah cuma 9 hari itu, padahal dalam sebulan itu bisa 30 hari atau 29 hari. Nah itulah berkahnya Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan ya. Jangan sampai kita melewatkan setiap kebaikan yang ada di bulan ini, karena kalau dibandingkan dengan beban yang ada ya, keistimewaannya jauh lebih banyak.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang durhaka, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Coba kita perhatikan dari hadis ini, ternyata Ramadan itu punya 6 keistimewaan ya. Punya 6 kemuliaan, hanya satu bebannya, katakanlah kewajiban berpuasa di siang hari itu sekilas terlihat berat ya, menjadi beban karena menahan lapar dan haus saat kondisi panas, terik, dahaga gitu, nggak bisa makan dan minum gitu. Sekilas kan itu adalah beban gitu. Dan bagi orang-orang yang beriman itu sebenarnya adalah kenikmatan, bukan beban. Ramadan tanpa iman adalah beban. Syariat tanpa iman adalah hal yang memberatkan. Tapi dengan iman semuanya kita jalani dengan kebahagiaan, dengan kesyukuran, dengan kenikmatan. Gitu. Karena Ramadan itu kata Nabi punya 6 kelebihan, ya, 6 keistimewaan, cuma 1 bebannya dan 1 peringatannya di akhir kan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikannya maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak gitu. Agar kita tidak menyia-nyiakan bulan ini. Sebab bukan kebetulan kalau kita misalnya lalai, nggak maksimalin ibadah. Pas malam Lailatul Qadar misalnya kita ketiduran, kita nggak sholat tarawih, kita nggak i'tikaf, ya, kita nggak sholat tahajud, kita nggak menghidupkan malam dengan Al-Quran, kita nggak bersedekah, gitu, kita nggak berbuat kebaikan, tahu-tahu ketiduran aja semalam full, dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu bukan sebuah kebetulan. Apa yang menyebabkan kita tidak pantas dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu? Khairum min alfi syahr. Apakah dosa kita atau apa? Maka mari kita pantaskan diri, banyak-banyak beristighfar ya. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini. Kita siapkan iman kita, karena yang Allah panggil itu bukan kita, bukan fisik kita, bukan sekedar diri kita ya, bukan fisik kita, bukan akal kita, tapi yang Allah panggil adalah iman kita. Di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan ya. Di ayat ini barusan saya baca terjemahnya. Kalau memahami Al-Qur'an hanya sekedar terjemah itu belum dalam ya. Karena terjemah itu baru alih bahasa, terjemah itu masih terbatas ya, belum syumul, belum sempurna, belum komprehensif. Tapi daripada enggak sama sekali, kita baca terjemah. Jangan sampai malah kita sering mengkhatamkan Al-Qur'an tapi nggak pernah khatam terjemah. Artinya terjemah itu adalah hal yang paling sederhana bagi kita untuk memahami Al-Qur'an hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan kesayangan, ini adalah panggilan kemuliaan. Karena ada banyak panggilan lain di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah memanggil langsung dengan nama. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah, contohnya ya. Ya Zakaria, ya Maryam ya, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Musa dan lain sebagainya. Terkadang Allah memanggil dengan panggilan yang umum.
Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Terkadang Allah memanggil dengan panggilan anak cucu keturunan. Ya Bani Adam, ya Bani Israel. Terkadang Allah memanggil dengan panggilan dalam rangka menghinakan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya. Dan terakhir Allah memanggil dengan panggilan kemuliaan yang sedang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan kasih sayang, panggilan kemuliaan. Nah, ulama dalam tadabburnya, dalam tafsirnya menjelaskan panggilan itu akan menentukan kalimat berikutnya. Kalau orang tua sayang sama anak, pasti ingin memberikan yang terbaik ya buat anak, nafkah yang terbaik, pendidikan yang terbaik gitu. Ketika melarang sesuatu pun dalam rangka kebaikan, betul ya? Maka Allah memanggil kita orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang ketika Allah lanjutkan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, puasa itu pasti yang terbaik buat kita. Meskipun sekilas kita melihatnya sebagai hal yang memberatkan, hal yang beban. Tapi puasa itu kalau ditinjau dari segi ilmu manapun, wa antasumu khairul lakum ya, jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui atau jika kalian tinjau dari segi ilmu manapun. Jadi kan ada orang yang tidak sanggup berpuasa ya karena mungkin lanjut usia atau dalam kondisi-kondisi tertentu ya, tentu sudah ada dalam ilmu fikih tentang puasa, kita sudah tahu ya. Siapa yang sakit sedang dalam perjalanan gitu kan. Wa man kana marid faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, boleh baginya tidak puasa dan menggantinya di hari yang lain kan gitu. Tapi kata Allah wa antasumu khairul lakum, puasa itu jauh lebih baik kalau kita mengetahui gitu. Nah, kutiba alaikumusiyam itu secara bahasa sebenarnya artinya telah dituliskan, telah dicatatkan, karena kataba itu artinya menulis. Kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian berpuasa, dan itu bermakna wajib karena ada kaidah al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Allah menyampaikan syariat yang sekilas adalah beban ini, sekilas memberatkan kita ini dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang ringan. Kutiba alaikumusiyam. Berbeda dengan kalimat hadis, iftaradallahu alaikum siyamah. Difardukan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi kalau di Al-Quran, inilah mukjizat Quran ya. Allah sampaikan dengan kutiba alaikumusiyam. Untuk meringankan rasa beban Ramadan itu. Karena ada juga syariat Allah yang lain yang Allah awali dengan kata ini, kutiba. Ada kutiba alaikumul qisas ya, hukum qisas ini yang menjalankannya di level negara ya. Kemudian ada kutiba alaikumul qital yang menjalankan juga sama di level negara ya, syariat perang. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, tentang wasiat. Nah, ini juga yang menjalankan di level personal kalau yang ini ya. Kalau wasiat itu amalan pribadi, sama dengan siyam, kutiba alaikumusiyam, ini juga amal pribadi, amal personal. Jadi syariat-syariat yang Allah awali dengan kata kutiba itu ada 4 ya, semuanya ada di surah Al-Baqarah. Salah satunya adalah perintah untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah disyariatkan, telah dituliskan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya untuk kita. Bahkan sejak zaman Nabi Adam itu udah ada perintah berpuasa. Dan puasa adalah syariat yang dilanjutkan, syariat yang terus ada di setiap zaman, di setiap nabi yang Allah utus kepada suatu kaum, sampai kita umat Nabi Muhammad SAW ada terus perintah untuk berpuasa. Karena nggak semua syariat akan dilanjutkan. Contoh, menikah dengan saudara kandung ya, kan haram hari ini. Tapi bagi anak-anak Nabi Adam, syariat itu boleh, karena nggak ada pilihan lain. Cuma disilang. Karena anak-anak Nabi Adam itu lahir kembar ya, laki-laki dan perempuan, disilang itu, bukan dengan saudara yang sekandungannya yang lahir bersamaan gitu, disilang dengan saudara di atas atau di bawahnya. Intinya itu syariat menikah dengan saudara saudara-saudara itu hanya berlaku untuk anak-anak Nabi Adam. Nah, tidak semua syariat dilanjutkan. Nah, puasa adalah syariat yang terus ada. Karena memang Allah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah
menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna, kita butuh kepada yang namanya puasa. Puasa bikin kita sehat, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Puasa bisa mendetoksifikasi racun-racun tubuh, menyeimbangkan metabolisme tubuh, mengistirahatkan organ-organ tubuh. Jadi puasa bikin sehat. Dan puasa itu bukan hanya untuk fisik kita, tapi lebih untuk kepada ruh kita. Karena ketika berpuasa kita dilatih untuk menahan hawa nafsu ya, yang halal dan mubah saja, makan dan minum sementara waktu nggak boleh. Apalagi yang haram, apalagi maksiat. Karena Allah nggak butuh kepada lapar dan haus kita, kalau seseorang tidak bisa meninggalkan perbuatan yang Allah larang, kan gitu. Rubba shaimin, nggak bisa jaga lisan. Gitu. Maka cuma dapat lapar dan haus doang, sementara pahalanya nggak ada. Gitu. Jadi luar biasa pendidikan lewat Ramadan ini. Kita juga dilatih untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang nasibnya nggak seberuntung kita, kaum du'afa yang sehari-hari aja makan sulit gitu. Jadi kita merasakan bagaimana penderitaan mereka, walaupun nggak sepenuhnya sama. Mereka kaum du'afa ketika mereka nggak bisa makan, itu benar-benar nggak bisa makan gitu ya. Kalau kita berpuasa nanti malam udah nyiapin takjil yang mungkin yang enak-enak, yang lezat-lezat gitu. Jadi kita dilatih untuk itu, teman-teman. Jadi hikmah berpuasa itu luar biasa. Puasa adalah ibadah yang sangat spesial. Kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Memangnya ibadah yang lain bukan untuk Allah juga. Tapi begitulah Allah sampaikan dalam hadis kudusi bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah sediakan pintu surga khusus ya, pintu Ar-Rayyan bagi hamba Allah yang shaimin, yang berpuasa. Dan puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Mungkin kita memahami definisinya hari ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, begitu ya. Tapi kalau hanya sekedar taat perintah menjauhi larangan, robot pun bisa ya. Hari ini dengan kecanggihan teknologi, robot diprogram ya, bisa sholat, bisa. Puasa bisa banget ya, nggak dikasih baterai, nggak dikasih cas, nggak dikasih energi, tapi robot bukan muttaqin. Kita punya hati. Robot itu nggak masuk surga. Yang membedakan kita dengan robot adalah hati. Maka libatkan hati. Iman itu di sini, dan puncak dari keimanan itu adalah takwa. Gitu. Apa itu takwa? Secara bahasa takwa itu berasal dari kata al-ittiqa atau al-wiqaya, kata ulama, yang artinya berlindung, tameng, perisai. Segala macam ancaman kemaksiatan yang akan menyerang kita, sebelum menyerang kita udah menjauh duluan. Nah, itulah hakikat takwa. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya oleh sahabat yang lain apa itu takwa, Abu Hurairah menjawab, takwa itu seolah engkau berjalan di satu jalanan yang penuh dengan duri. Engkau pasti akan sangat berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Nah, itulah takwa, hati-hati. Dan puasa adalah ibadah termudah untuk mengantarkan kita ke derajat tertinggi. Maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini ya. Allah terima semua amal soleh kita ya. Ada istimewanya Ramadan, ada siyam di siang hari, ada qiyam di malam hari, dan ada Quran sepanjang hari, walaupun lebih istimewa di malam hari. Nah, itulah keistimewaan Ramadan ya. Ayah bunda, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke bahasan tema kita hari ini ya, yaitu tentang nuzulul Quran, membahas keajaiban Al-Quran. Baik, izin saya bacakan 2 ayat setelah ayat yang kita bahas barusan, yaitu ayat 185 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan dan juga pembeda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ramadan adalah syahrul Qur'an. Maka Ramadan adalah momentum bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Sebagaimana para ulama dan orang-orang soleh terdahulu
begitu Ramadan tiba ya, misalnya Imam Malik rahimahullah taala menutup kajian hadis, menutup majelis ilmunya dan menasihati murid-muridnya, pulanglah kalian semua ke rumah-rumah kalian untuk membersamai Al-Qur'an. Itu Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala selama Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Bukan sekali 2 kali ya, tapi 60 kali. Itu artinya sehari 2 kali khatam. Sebulan 60 kali khatam. Sehari cuma ada 24 jam, berarti 1 jam itu lebih dari 1 juz ya. Bisa 2 juz. Dan sebenarnya bagi huffaz yang hafalannya mungkin itu bahkan dengan bacaan yang tempo cepat ya hadar, itu 1 juz bisa dapat dalam 15 menit. Jadi Imam Syafi'i nggak heran ya kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan. Itulah para ulama, itulah orang-orang soleh terdahulu. Maka mari kita berfastabiqul khairat ya, untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, atau apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, mentadabburinya, menghafal, murajaah, asalkan semua yang berkaitan dengan Al-Quran ya, inilah saatnya di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Fungsi Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sekali lagi, Quran baru jadi petunjuk ketika dipahami. Maka jangan sampai kita hari ini terjemah Al-Quran belum pernah kita khatamkan, belum pernah kita tamatkan. Padahal terjemah itu baru cara paling sederhana bagi kita untuk memahami Al-Quran. Sebab seharusnya untuk memahami Al-Quran itu kita mempelajari bahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab. Atau membuka kitab tafsir para ulama, mendengarkan penjelasan dari lisan para ulama. Kalau hanya mengandalkan terjemah itu belum utuh, belum sempurna, bahkan khawatirnya kita bisa keliru dalam memahami Al-Quran. Contoh ya, sempurnaan terjemah ya. Contoh kecil saja saya kasih tahu. Di surah Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, begitu ya. Kalau kita buka mushaf, buka terjemah, artinya itu begini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitu ya. Begitu. Coba buka Quran, terjemahnya begitu. Versi Kemenak yang beredar di Indonesia hari ini. Karena semuanya sama. Syarat percetakan Al-Quran, bisa menerbitkan Quran kalau ikut terjemahan yang sesuai dengan yang diarahkan oleh Kemenak. Begitu ya. Nah, di situ diwajibkan atas kamu berpuasa. Coba, kenapa di sini diartikan kamu? Gitu. Nggak tahu ya maksudnya apakah kamu sekalian atau gimana. Setahu saya kamu itu artinya orang kedua tunggal ya. Kamu itu seorang ya. Kamu, engkau sama kan ya? Nggak tahu kalau zaman dulu berbeda dipahaminya gitu. Nah, sedangkan ayatnya kan kutiba alaikumus shiyam. Alaikum itu artinya atas kalian. Kalau alaika baru atas engkau, atas kamu. Di sini alaikum seharusnya kan atas kalian atau atas kamu sekalian. Tapi ternyata di Al-Quran di mushaf kita hari ini cuma diartikan diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, sedangkan misalnya ketika Allah menyebut Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada dirimu Muhammad, sungguh pada diri engkau Muhammad, sungguh pada dirimu ya, itu kan kamu juga dirimu. Jadi antara orang kedua tunggal dan orang kedua jamak kok nggak ada beda kalau diterjemah. Kalau di Al-Quran kan berbeda. Wa innaka, bukan wa innakum. Yang tadi alaikum, harusnya atas kalian, bukan atas kamu. Nah, itulah keterbatasan terjemah kita hari ini. Semua kamu saya perhatikan ya, mau yang artinya kalian, kamu juga, yang Allah memanggil seseorang, misalnya memanggil nabi, kamu juga itu. Jadi nggak ada beda itu. Nah, dengan kita belajar bahasa Arab kita jadi tahu mestinya berbeda. Nah, itu contoh kecil ketidaksempurnaan terjemah kita hari ini. Tapi daripada nggak sama sekali, teman-teman ya, bacalah terjemah. Minimal kita pernah mengkhatamkan Quran plus dengan terjemah seumur hidup. Jangan sampai diktat kuliah yang tebal-tebal, novel yang tebal-tebal, pernah tamat kita baca. Ini Quran yang sebagai hudan, ya, sebagai hidayah, sebagai petunjuk buat kita nggak pernah khatam.
kita belum pernah selesai. Nah, ini pengingat ya teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk, penjelasan dan juga al-furqan. Al-furqan itu kan pembeda. Quran akan membedakan kepada kita mana yang hak dan batil, yang benar dan yang salah. Bahkan di satu titik kata ulama, Quran juga akan membuat seseorang yang menjadi sahabatnya, yang menjadi ahlinya itu berbeda dari yang lain. Quran itu bisa mengubah kepribadian. Jadi kalau hidup kita kok nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Quran, dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, mungkin ada yang salah dalam interaksi kita terhadap Al-Quran. Mungkin di adabnya, mungkin kita baru sebatas membaca, belum memahaminya. Mungkin di urutannya kita belum sempurna dalam keimanan, tapi sudah jauh mengkaji Al-Quran gitu. Karena kan tahapannya itu iman sebelum Quran. Sementara iman itu bukan wawasan, bukan di pikiran, tapi ketika sudah turun ke hati. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, al-iman ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa bil a'mal. Iman itu apa yang tertancap kuat di dalam hati dan terwujud di dalam amal perbuatan. Itu makanya iman itu kita nggak tahu iman seseorang, kita nggak tahu hati seseorang, hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur, hanya Allah yang tahu isi hati, isi yang ada di dalam dada. Tapi kita bisa mengetahui dari parameter fisik, parameter lisan misalnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau ada orang ngomongnya kok kotor terus, lisannya ngomongin kejelekan terus, itu cerminan keimanan. Dan ini bukan untuk menghakimi teman-teman ya, tapi untuk kita ingatkan atau untuk kita introspeksi diri sendiri. Jadi iman sebelum Quran. Itu yang menjadi rahasia kehebatan para sahabat Nabi. Kenapa mereka di usia muda udah menjadi orang-orang hebat. Karena mereka bukan sekedar diajarkan, dididik oleh manusia terbaik. Mereka bukan sekedar diajarkan Nabi ya. Mereka bukan hanya dikenalkan Al-Quran, tapi mereka belajar iman sebelum Quran. Apa maksudnya belajar iman sebelum Quran? Ayat-ayat yang turun ketika Nabi berdakwah di Mekah, ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek, jumlahnya banyak. Tujuannya adalah untuk menanamkan pondasi tauhid, mengokohkan keimanan di dalam hati para sahabat. Isinya tentang basyiran wa nadhiran, kabar gembira, peringatan. Kemudian surga, neraka, intinya tentang akhirat, juga berisi kisah-kisah orang terdahulu ya, baik yang soleh, para nabi, ataupun orang-orang yang durhaka seperti Fir'aun dan Qarun. Itu semuanya supaya menjadi pelajaran, supaya menjadi ibrah, dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan keimanan. 13 tahun lamanya Nabi berdakwah di Mekah, fokusnya itu, menyiapkan orang-orangnya, membangun keimanan para sahabat. Baru setelah hijrah ke Madinah, turun ayat syariat, perintah, larangan. Para sahabat Nabi yang memiliki iman yang luar biasa itu akan mampu berkata, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Jadi syariat ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, syariat. Itu sebabnya kenapa ketika di Madinah Nabi nggak dulu bicara sistem, ketika di Mekah Nabi nggak dulu bicara sistem. Yang Nabi persiapkan adalah orang-orangnya. Baru setelah hijrah ke Madinah Nabi bangun sistem ekonomi, ya, pasar Manakhah dibangun oleh Rasulullah. Kenapa nggak di Mekah? Padahal orang-orang Mekah kan skill atau keahliannya adalah pebisnis. Sementara orang-orang Madinah itu petani. Kenapa Nabi baru membangun pasar ketika di Madinah? Itulah tahapan. Soalnya membangun sistem tanpa ada orang yang sanggup menjalankannya itu nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Seperti hari ini kita. Misalnya sistem ekonomi syariah itu udah muncul dari tahun 96, 95, tapi kok aset bank-bank syariah kita nggak pernah lebih dari 5%. Hari ini kan sudah di merger ya, 3 bank syariah BUMN gitu. Kalau dulu nggak pernah lebih dari 5% gitu asetnya, padahal udah 25 tahun. Kenapa? Kok nggak sulit sekali berkembang ya? Karena orang-orang yang menjalankannya nggak siap. Gitu. Harusnya tahapannya kita mendidik masyarakat untuk dekat dengan Al-Quran ya, mendidik masyarakat dengan iman dan ilmu. Sebab hanya orang-orang yang memiliki iman dan ilmu yang cukup
yang bisa menjalankan syariat ini. Misalnya di surah Al-Baqarah itu kan Allah berfirman, kalau ada seseorang berhutang belum sanggup membayar, maka beri waktu penangguhan gitu, jangan ditagih dulu. Dan kalau kalian memaafkan itu kan lebih baik gitu. Maksudnya menyedekahkan gitu. Hutang itu dianggap sedekah aja gitu. Itu lebih baik. Wallahu a'lam ya. Nah, yang seperti itu kan hanya orang yang dengan iman dan akhlak Islam gitu, yang paham Al-Qur'an yang bisa menjalankan. Nah, sementara masyarakat kita hari ini masih jauh dari Quran, jauh dari ilmu Al-Qur'an, jauh dari pemahaman syariat gitu. Bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah sekalipun gitu ya, belum sepenuhnya bisa menerapkan hal ini gitu. Misalnya sudah memberikan pinjaman modal dengan akad yang syariah gitu ya, murabahah, mudharabah gitu ya. Sudah jatuh tempo, saatnya bagi hasil, saatnya membayar gitu. Tetap ditagih kan hari ini, tidak diberi penangguhan padahal misalnya kondisinya lagi belum siap bayar atau kondisinya rugi gitu. Prakteknya kan pada hari ini belum sempurna, belum kafah. Untung sama dibagi tapi rugi nggak sama ditanggung gitu. Itu setahu saya. Nggak tahu kalau hari ini sudah semakin baik, ya alhamdulillah. Jadi Allah berfirman ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika seseorang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, ini Al-Baqarah ayat 280. Sama juga hari ini kalau kita ingin memerangi sistem ekonomi ribawi, riba ya, kapitalis, itu hanya bisa diselesaikan dengan syariat Islam. Misalnya ini LM ini kan salah satu Laznas ya, lembaga amil zakat gitu. Dan ternyata ekonomi kapitalis, ekonomi ribawi hari ini itu hanya bisa diselesaikan dengan syariat Islam. Riba itu hanya bisa diperangi dengan dua hal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Satu. Kemudian yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah meluluh lantakkan, menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi riba itu hanya bisa diperangi dengan jual beli dan juga sedekah. Dan ternyata jual beli dan sedekah ini bisa bergabung di dalam satu amal soleh yang luar biasa yang dinamakan wakaf. Wakaf itu hukum asalnya sunnah, tapi bisa begitu mengikat, bisa begitu kuat gitu ya, saklek ya, dengan syarat dari orang yang berwakaf, dari wakif atau muwakif gitu. Alhamdulillah saya sempat ikut daurah wakaf dari salah seorang syekh di Timur Tengah ya, Syekh Amir Bahjah. Saya mengambil sanadnya lewat salah seorang ustadz di Indonesia, Ustadz Budi Azhari LC. Betapa syariat wakaf itu luar biasa ya, tidak sembarangan gitu. Bahkan praktek wakaf yang ada di Indonesia juga belum sepenuhnya sempurna, sekalipun dari lembaga Badan Wakaf Indonesia gitu. Tapi ala kulli hal semuanya berproses ya. Misalnya yang banyak terjadi di lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga istilahnya tuh ya, Laznas gitu ya, mungkin nggak tahu ya apakah semuanya paham bahwa wakaf itu kan seseorang yang berwakaf itu kan artinya menitipkan harta di jalan Allah, dan aset wakaf, harta wakaf itu kan milik Allah gitu. Ketika seseorang berakad wakaf gitu, maka nazir atau pengelolanya itu harus benar-benar mengelola sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif gitu. Dalam wakaf itu setahu saya nggak boleh dialihkan untuk selain yang diniatkan oleh wakif gitu. Misalnya wakif berwakaf tunai misalnya. Ini wakaf tunai ya, yang saya pelajari wakaf yang ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama wakaf dalam bentuk uang, wakaf dalam bentuk tunai itu nggak boleh. Hanya mazhab, salah satunya mazhab Malikiyah yang membolehkan wakaf tunai. Tapi ternyata hari ini itu menjadi wakaf andalan kita ya, berwakaf dalam bentuk uang. Gitu. Karena di Badan Wakaf Indonesia hari ini ya menjadikan undang-undang ya, wakaf tunai boleh, maka kaidahnya al-hukmu yarfa'ul khilaf. Hukum itu mengangkat perbedaan pendapat, maka kita hari ini sebagai masyarakat Indonesia, ya, muslimin Indonesia berwakaf dalam bentuk tunai ya, karena kita
berpegang di bawah lembaga BWI, Badan Wakaf Indonesia. Gitu. Tapi aslinya dulu nggak boleh. Di zaman Rasul pun wakaf dalam bentuk uang itu nggak ada. Wakaf itu ya aset, wakaf itu tanah, itu sumur, rumah, gitu ya, kebun. Nah, dulu di zaman Rasul begitu wakaf. Tapi ya, seiring dengan berkembangnya zaman, gitu ya, ijtihad para ulama, hari ini kita berwakaf dalam bentuk tunai. Cuma memang wakaf tunai itu harus segera dikonversikan untuk menjadi manfaat, gitu. Untuk menjadi manfaat. Maka kalau tadi saya melihat dari LMI misalnya mengajak ajakan berwakaf, wakaf mushaf Al-Quran misalnya, saya lihat 75.000 nominal wakafnya, kemudian ada 25.000 penerima manfaatnya. Itu maksudnya seperti apa dan sudah include operasional di sana, maka diperjelas saja gitu bahwa akadnya misalnya sekian untuk wakaf Al-Quran, sekian untuk berdonasi untuk operasional lembaga, biar jelas gitu. Biar jelas, jangan sampai nanti salah paham 75.000 akadnya wakaf. Sementara wakaf itu kan nggak boleh dipotong untuk operasional. Nggak boleh, bahkan misalnya lembaga zakat, kan di situ kan sudah diatur semuanya. Kalau akadnya zakat misalnya, maka bagian operasional yang dalam notabene-nya amil, kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha, al-ayah kan ada 8, harusnya 1/8 gitu. 12,5% itu yang hanya boleh dipotong untuk operasional kalau akadnya zakat gitu. Nanti kalau akadnya infak sedekah secara umum gitu. Nah, memang kalau para sahabat Nabi dulu mereka berlomba-lomba untuk memberi gitu. Cuma kalau hari ini ya di masyarakat kita atau lembaga-lembaga yang banyak di Indonesia kan memang sebuah keniscayaan ya, harus dipotong sebagai operasional karena gimana menjalankannya. Tapi kalau kita tahu, kalau kita belajar syariat lebih dalam ya tentang wakaf itu ya, bagaimana dulu kaum muslimin itu luar biasa kreatif dalam beramal soleh ya. Hidup di peradaban Islam dulu, dari sejak lahir sampai wafat itu udah ditanggung gitu. Sudah di-cover oleh Baitul Mal lewat wakaf-wakaf produktif, karena sumber pendanaan peradaban Islam itu paling besar bukan dari zakat. Zakat terbatas hanya dari 2,5%, yang paling besarnya justru dari wakaf. Paling besarnya dari wakaf. Itu sebabnya kenapa ekonomi ribawi hari ini hanya bisa dikalahkan oleh wakaf. Ketika kesadaran berwakaf, ketika ilmu menjalankan ilmu wakaf itu sudah dipahami oleh masyarakat kita ya, oleh ahli ilmu kita, itu luar biasa. Ekonomi ribawi itu akan selesai, akan tutup. Sebagaimana dulu yang terjadi di zaman Nabi ya. Wakaf itu adalah sedekah, karena sedekah adalah payung yang paling umum dalam amal soleh, dalam amal sosial. Sedekah ya, memindahkan duri di jalan juga sedekah, senyum juga sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, kita senyumin, itu bukan sedekah. Itu namanya infak gitu ya. Infak itu adalah sedekah dalam bentuk harta. Gitu. Sedekah artinya benar, was sedekatu burhan. Sedekah adalah ukuran kebenaran iman seseorang. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ya dapat gelar As-Siddiq ya, orang yang paling benar imannya. Lihat bagaimana sedekahnya, bagaimana infaknya dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar dalam hidupnya pernah berinfak 100% dari hartanya. Sedangkan Umar bin Khattab 50% dari hartanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Allah dan Rasulnya." Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar itu orang yang paling benar imannya, terlihat dari sedekahnya gitu. Was-shadaqatu burhan. Shadaqah itu artinya benar. Shadaqah dengan as-siddiq itu satu akar kata. Sedekah. Jadi kalau kita mau ngecek iman kita, lihat gimana sedekah kita. Nah, sedekah itu yang paling umum ya. Kalau ada lingkaran, itu lingkaran yang paling besar. Di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil ya. Itu namanya infak. Infak itu khusus untuk harta. Kalau sedekah tadi bantu orang juga sedekah, senyum sedekah, mindahin duri juga sedekah. Tapi infak ini khusus tentang harta. Ini infak. Nah, di dalam infak itu ada zakat, ada wakaf. Jadi ada dua lingkaran kecil lagi, ada wakaf dan zakat. Dan semuanya, jadi makanya wakaf itu juga disebut sedekah kan. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Jika anak cucu Adam mati, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan ya. Saya ada mendapatkan dua riwayat berbeda dari teks hadis ini, redaksi hadis ini. Jika anak cucu Adam atau jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikan kecuali 3 perkara kan. Sedekah jariyah, dan sedekah jariyah ini adalah wakaf.
Ya, bukan, tidak lain tidak bukan, ini wakaf. Yang kemudian au ilmin yutafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini kan 3 amal jariyah. Jariyah itu maksudnya pahala yang terus mengalir, tidak putus. Yang ternyata wakaf itu adalah sedekah jariyah. Maka wakaf juga disebut sedekah. Nanti zakat kan juga disebut sedekah. Lihat di surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha. Coba mustahik zakat yang 8 itu di ayatnya Allah sebutkan dengan innamas shadaqatu lil fuqara. Itu sedekah yang dimaksud di situ adalah zakat. Ya, karena tadi zakat adalah lingkaran paling sedekah adalah lingkaran yang paling besar, infak khusus untuk harta, dan di dalamnya ada zakat dan wakaf. Makanya wakaf dan zakat itu juga disebut infak, wakaf dan zakat itu juga disebut sedekah. Jadi biar kita tahu definisinya ya. Nah, sekarang kita bahas nafaqah ya, infak. Infak itu nafaqah itu secara bahasa artinya terowongan. Nah, ketika kita berinfak, sebenarnya kita bukan mengurangi harta kita, tapi kita memindahkan rekening dunia kita untuk menjadi rekening akhirat kita, begitu. Karena nafaqah itu terowongan, seolah-olah kita memasukkan harta kita lewat terowongan itu, yang itu menuju ke akhirat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamilah aku, kata Allah, pinjaman yang baik. Kok Allah minta pinjaman? Ini kalau bukan kalimat wahyu ya, salah satunya di surah Al-Muzammil ayat 20, maka kita nggak berani menyebutnya. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, kenapa Allah meminta pinjaman gitu? Allah kan yang memberi rizki gitu, betul, karena ada hambanya yang lain yang rizkinya ada dalam tanggungan Allah, maka kata Allah, pinjami aku gitu, untuk aku berikan kepada mereka ya, untuk supaya rizki supaya harta yang kalian pinjamkan itu aku berikan kepada hambaku yang lain, kata Allah. Ini dalam tafsir seorang ulama ya. Jangan khawatir, pinjaman itu pasti kembali, dan Allah mengembalikan dengan sesuatu itu jauh lebih baik. Jadi itulah hakikat infak ya. Karena harta kita, rizki kita itu kan hanya sebatas apa yang kita makan sampai kenyang, apa yang kita gunakan sampai usang, dan apa yang kita infakkan fisabilillah. Jadi jangan ragu dengan sedekah, dengan infak itu, karena itu sebenarnya memindahkan rekening dunia kita kepada rekening akhirat kita. Itu sebenarnya yang kekal, itu harta abadi kita, itu harta asli kita, itu yang kita infakkan itu. Dan berinfak itu kan ibarat kita investasi kepada pemilik langit dan bumi. Itu investasi yang paling menguntungkan. Bagi hasilnya, pasti bagi hasil yang paling baik, yang nggak ada bandingannya di dunia ini. Kan biasanya kalau kita invest, kita berharap gitu ya, nanti balik modal, bagi hasilnya menguntungkan segala macam. Kita pilih-pilih, kita sebagai investor misalnya pilih-pilih bisnis mana yang menjanjikan gitu. Ini tijaratan lan tabur gitu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim gitu. Perniagaan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih, itu minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang menginfakkan hartanya orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Jadi berjihad dengan harta, teman-teman ya, infak. Dan amal soleh yang luar biasa yang bisa mengalahkan ekonomi ribawi hari ini adalah wakaf. Tentu kita perlu mengilmui diri tentang fikih wakaf ya, tentang syariat wakaf ini, agar kita jangan sampai alih-alih memperbaiki malah merusak gitu ya, karena tidak pahamnya kita terhadap syariat. Maka pentingnya ilmu sebelum amal, al-ilmu qabla qaul wal amal, pentingnya ilmu sebelum kita berkata-kata dan berucap. Ya, mohon maaf ini pembahasannya kok jadi mengarah ke muamalah begini ya, karena saya tahu penyelenggaranya adalah LAZ ya, atau LMI ya, Lembaga Amil Zakat. Baik, kita balik, masih ada waktu 1 jam ya. Kita balik ke tema kita tentang nuzulul Quran. Karena ini juga bahasan tentang Al-Quran ya, sahabat, ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas tema spesifik tentang nuzulul Quran ya. Peristiwa turunnya Al-Quran. Ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebelum Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu sudah gelisah terlebih dahulu, sudah khawatir terlebih dahulu dengan nasib kejahiliahan masyarakat
Quraisy, masyarakat Arab, masyarakat Mekah di masa itu ya. Nabi SAW sejak usianya 38 tahun sudah terbiasa bertahanus di Gua Hira ya, menyendiri ya, memikirkan nasib masyarakatnya ini gimana cara memperbaiki. Jadi Rasulullah SAW itu menjelang usia 40, usia kematangan, karena usia 40 itu kan usia pertemuan antara kekuatan anak muda dan kebijaksanaan orang dewasa, usia matang. Makanya di usia 40 kita diajarkan sebuah doa ya, Allah sampaikan di 2 ayat dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu usia yang istimewa, usia 40. Dan Nabi ya, sebelum menjadi Rasul kan profesinya adalah seorang pengusaha, seorang pebisnis. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nggak sempat lagi berbisnis. Tugas Nabi adalah mengajar, berdakwah gitu. Karena kehidupan Nabi itu sudah ada yang mengcover, sudah ada yang menanggung gitu. Jadi memang harusnya begitu ya, dalam peradaban itu ahli ilmu ya sudah ditanggung gitu kehidupannya ya, fokusnya adalah mengembangkan ilmu gitu. Para ulama dulu mereka hidup sejahtera lewat wakaf-wakaf produktif yang diakadkan oleh wakif ya. Saya wakafkan aset ini misalnya untuk ahli ilmu, wakaf ini untuk ahlul Quran dari anak-anak yatim di kota ini, wakaf untuk sekolah ini. Jadi makanya pendidikan gratis, rumah sakit gratis, kan orang kaya berobat gratis kalau di zaman syariat Islam dulu ditegakkan gitu, zaman berbagai dolah Islamiyah. Hari ini orang miskin aja bayar gitu. Itulah indahnya syariat Islam ya. Jadi Rasulullah SAW dulu adalah seorang pengusaha sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi begitu diangkat oleh Allah menjadi Rasul nggak sempat lagi berbisnis gitu. Jadi malah menggunakan harta istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdakwah gitu. Untuk berdakwah. Jadi Rasulullah di saat usia 40 ya, menjelang usia 40 dan usia 48 itu punya kepedulian sosial yang luar biasa. Jadi kalau kita hari ini menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan terbaik ya, harusnya kita bukan hanya memikirkan gimana caranya bisa hidup mapan, gimana caranya bisa selesai dengan diri sendiri ya, punya aset pasif income lah segala macam gitu ya. Cuma mikirin diri sendiri aja, nggak mikirin umat, nggak mikirin sosial. Maka dalam hal ini kita tidak mencontoh Nabi kita. Meskipun ini bukan perintah syariat yang wajib ya, harus misalnya peduli sosial seperti Nabi memikirkan nasib masyarakatnya. Tapi kalau kita ingin meneladani manusia terbaik itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita, maka Nabi menjelang usia 40-nya itu benar-benar udah selesai dengan diri sendiri, memikirkan nasib orang banyak. Itu kan itu yang menjadi sebab Nabi bertahanus di Gua Hira. Diriwayatkan dari usia 38. Nabi sering naik ke Jabal Nur. Dulu memang aslinya Jabal Nur itu bernama Jabal Hira. Karena Jabal Nur itu nama yang diberikan setelah Islam. Jabal di sana, karena di sana juga ada Gua Hira ya. Nabi memandang kota Mekah dari ketinggian ya, sambil merenungkan bagaimana cara memperbaiki. Nabi kan dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kebimbangan gitu. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kami mendapati engkau dulu Muhammad adalah seorang yang kebingungan, kemudian kami beri petunjuk. Jadi yang dimaksud dengan dhallan fahada yang ada di surah Ad-Duha itu Nabi itu bingung dengan kerusakan masyarakat Arab jahiliyah, tapi tidak tahu cara memperbaikinya, sehingga Allah beri petunjuk. Dan tafsir yang lain, Nabi pernah tersesat di lereng bukit di pinggiran kota Mekah, tidak tahu jalan pulang, kemudian Allah tuntun sehingga bisa pulang kembali di masa kecilnya. Jadi wa wajadaka dhallan fahada itu jangan dipahami sesat gitu, seperti walad dhalin ya, sesatnya orang-orang Nasrani karena mereka beramal tanpa ilmu, ya, al-maghdubi alaihim, dimarahi Allah, dimurkai Allah orang-orang Yahudi karena mereka diberi ilmu tapi tidak mengamalkan. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin, kita meminta kepada Allah siratal mustaqim, jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya gitu. Jadi dhal wa wajadaka dhallan fahada di situ berbeda ya dengan walad dhalin ya di akhir surah Al-Fatihah. Nah, itulah sebabnya
Kenapa kita mempelajari Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan terjemah, karena kita bisa keliru nanti memahami. Wajadaka dhallan fahada, bukankah dulu kami mendapati Muhammad sebagai seseorang yang tersesat, kemudian kami memberimu petunjuk. Nah, ini kan bahaya kalau hanya kita pahami dengan secara tekstual saja. Harus dikaitkan dengan kontekstual gitu. Asbabun nuzulnya apa? Begitu juga dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, termasuk surah Al-Alaq tentang perintah Iqra itu kan ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi. Ternyata kalimat pertama dari wahyu itu adalah Iqra, kalimat perintah untuk membaca. Jadi umat ini dibangun dengan landasan ilmu. Hari ini kok kita tertinggal, hari ini kok umat Islam lemah ya, karena mereka sudah meninggalkan perintah pertama dari Rabb-nya, yaitu Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah Subhanahu wa taala ya, hingga pada akhirnya di bulan Ramadan ya, di usia Nabi yang ke-40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kegelisahan, kegundahan Nabi dengan menurunkan Al-Quran surah Al-Alaq ini, ayat 1 sampai dengan 5, lewat mengutus malaikat Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai manusia yang sempurna, yang memakai baju serba putih. Jadi sebelum peristiwa turunnya wahyu ini sebenarnya sudah ada peristiwa-peristiwa lain gitu ya, yang dirasakan oleh Nabi gitu. Yang tiba-tiba Nabi meninggalkan suara sesuatu dari langit yang nggak tahu dari arah mana gitu. Jadi memang nggak langsung ya. Nah, yang sedangkan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira ini yang sering kita dengar kisahnya ya. Malaikat Jibril datang, kemudian memeluk Nabi ketakutan gitu. Kemudian mengucapkan Iqra ma ana biqari. Aku nggak bisa membaca gitu. Baca apa gitu? Teks yang dibaca aja nggak ada, karena memang perintah Iqra awalnya itu bukan membaca teks, walaupun Nabi kan memang seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Walaupun Nabi kita adalah seorang yang sangat cerdas, fotona, sifat yang wajib bagi Rasul. Yang diperintahkan untuk baca oleh malaikat Jibril, yang ini merupakan wahyu, adalah membaca apa yang ada di dalam dadanya, membaca apa yang ada di dalam hatinya, yaitu Al-Quran. Jadi Iqra itu membaca itu. Tulisannya nggak ada, tapi bisa membaca. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan oleh Allah ke dalam hati Nabi. Jadi yang Nabi baca adalah Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Iqra. Aku nggak bisa baca. Ma ana biqari. Baru ketika disempurnakan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang telah menciptakan. Maka seketika Rasulullah SAW bisa dibimbing oleh malaikat Jibril, bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Nah, kalau kita perhatikan ya di rangkaian ayat ini, Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, itu kata Iqra ya, kalimat perintah untuk membaca ada 2 ya, di ayat 1 dan 3. Kemudian ada satu kata qalam yang artinya pena, media. Nah, Iqra dan qalam ini adalah wasilah ilmu. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu ya dengan membaca dan menulis atau media. Nah, itu wasilah ilmu, dan Allah juga menyebutkan ada 3 kata ilmu di ayat 1 sampai dengan 5 dari surah Al-Alaq ini. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam, dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui ya. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada 2 kata kerja dari kata ilmun ya, dan satu kata ya'lam. Itu sesuai ya, 2 kata Iqra, 1 kata qalam ya, 2 allama
dan satu ya'lam gitu. Intinya 3 kata ilmu dengan perubahannya, dan 3 wasilah ilmu ya. 2-nya Iqra, 1-nya qalam gitu. Jadi inilah mukjizat Al-Qur'an ya, bukan kebetulan. Ketika Allah menyebutkan, menghadirkan kata-kata yang kalau ditadabburi itu memberikan pesan yang luar biasa. Inilah salah satu mukjizat Quran di antara banyak mukjizat keistimewaan Quran yang lain. Ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat nuzulul Quran itu kan hari ini mungkin kita peringati di malam 17 Ramadan. Tapi sebenarnya ini ada ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan Quran itu turun pada malam 21 Ramadan. Ini pendapat yang lain. Jadi bukan satu-satunya pendapat turunnya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan atau di malam 21 Ramadan. Wallahu a'lam. Yang jelas malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Qadar ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Nah, coba perhatikan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam Al-Quran, terkadang Allah ketika menjelaskan proses turunnya Al-Quran menggunakan kata anzalna, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini anzalna, unzila, ini mirip ya. Kalau anzalna kami telah menurunkan Al-Quran, atau kalau unzila telah diturunkan di dalamnya kan. Unzila fihi al-Quran. Tapi ini mirip-mirip gitu. Anzalna, unzila itu punya makna yang sama ya, makna yang dekat walaupun berbeda dalam konteks kalimat. Tapi terkadang ada ayat lain ketika Allah menjelaskan proses turunnya Al-Quran, itu Allah sampaikan begini gitu. Wa nazzalnahu tanzila wa rattalnahu tartila. Jadi terkadang ada anzalna, terkadang nazzalna. Nah, apa bedanya anzalna dengan nazzalna? Nah, kalau kita buka mushaf itu sama itu. Di bahasa kita itu sama. Padahal 2 kata yang berbeda kan? Pasti maknanya harusnya berbeda gitu, antara anzalna dan nazzalna. Di terjemah mushaf kita hari ini anzalna, kami telah menurunkan. Nazzalna juga sama, kami telah menurunkan. Terus bedanya apa? Nah, disampaikan oleh ulama ya. Anzalna itu proses turunnya Al-Quran dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Itulah yang terjadi di Lailatul Qadar. Itulah yang terjadi di Lailatul Qadar. Yang menurut penjelasan ulama ya, turunnya Al-Quran itu 30 juz langsung. 30 juz langsung terjadi pada malam Lailatul Qadar itu dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Makanya Allah sampaikan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Telah. Artinya kan sudah terjadi ya. Quran itu udah sempurna, udah utuh gitu, udah turun gitu. Tapi belum kepada Nabi, baru ke langit dunia. Baru dalam proses, dalam tahapan yang kedua, wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, secara bertahap. Nah, itulah yang diturunkan kepada Nabi, seayat demi seayat, gitu, sesurah demi sesurah, gitu. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menurut riwayat begitu ya. Selama Nabi berdakwah dari usia 40 sampai usia wafatnya 63 tahun, selama itulah Quran turun. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap. Itu nazzalna itu maksudnya. Turunnya Al-Quran itu enggak sekaligus, tapi kalau anzalna itu sekaligus. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Walaupun ada juga pendapat ulama yang berbeda begini. Jadi Al-Quran itu semasa hidup Nabi yang setelah Allah angkat menjadi Rasul ya, kan itu ada 23 tahun. Ya, ada 23 tahun
23 tahun atau sekitar 23 atau 22 tahun lah. Antara itu dua ya. Jadi kan Nabi melalui sebanyak itu bulan Ramadan ya, 22 atau 23 kali Ramadan. Saya nggak tahu bilangan pastinya ya, karena Rasulullah wafat di usia 63 itu kan sama ya di bulan Rabiul Awal juga kan, itu mungkin belum bertemu dengan Ramadan gitu. Katakanlah 22 kali Ramadan. Nah, ayat Al-Qur'an yang akan turun di 1 tahun ke depan itu selalu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar semasa hidup Nabi setelah Allah angkat menjadi Rasul. Itu pendapat yang kedua. Jadi misalnya di Nabi usia 40 gitu. Di bulan Ramadan tahun 40 Nabi gitu ya. Pada malam Lailatul Qadarnya Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, semua ayat-ayat, semua surah-surah yang akan Allah turunkan selama 1 tahun ke depan. Nanti di tahun berikutnya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu begitu lagi. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi langsung ya di tahun 40 Rasulullah, di usia Rasulullah yang ke-40 langsung 30 juz pada Lailatul Qadarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan anzalna. Nah, adapun nazalna itu yang proses berikutnya ya, yang turunnya Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Yang bisa ada sebabnya, bisa tanpa sebab ya. Ketika ada sebab yang kita sebut dengan asbabun nuzul, itu kalau makanya memahami Quran itu harus kita kaitkan dengan latar belakangnya, dengan konteks. Nggak cukup hanya tekstualnya saja, karena kita bisa tidak utuh, tidak sempurna dalam memahami Al-Quran nantinya. Berbahaya ya. Makanya alhamdulillah hari ini mushaf-mushaf terjemah kita sudah dilengkapi dengan footnote, telah dilengkapi dengan tafsir ringkas ya, asbabun nuzul ya, mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Qur'an. Gitu ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Nah, Al-Qur'an itu adalah mukjizat ya, mukjizat. I'jaz. Apa itu mukjizat atau i'jaz? Mukjizat atau i'jaz itu berasal dari kata ajazun. Ajazun itu sesuatu yang ajazun itu artinya lemah. Maka mukjizat atau i'jaz itu sesuatu yang melemahkan. Kejadian luar biasa yang melemahkan akal, nalar, logika orang-orang yang menyaksikannya. Nah, kemukjizatan Al-Qur'an itu dari banyak segi loh. Dari banyak sisi. Mukjizat Quran dari sisi bahasanya. Mukjizat Quran dari sisi susunannya. Mukjizat Quran dari segi matematika, misal bilangan angka yang ada di Al-Quran itu ternyata mukjizat. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ini keajaiban Al-Quran, mukjizat Quran ya, kalau masih ada waktu. Mukjizat Al-Quran dari segi ilmiah, misalnya ayat-ayat tentang sains hari ini kan itu ada di Al-Quran, meskipun Quran bukan kitab sains. Gitu. Ternyata informasi-informasi sains itu udah ada sejak 14 abad yang lalu Allah turunkan di dalam Al-Quran. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Sesuatu yang melemahkan nalar, sesuatu yang melemahkan logika orang yang menyaksikannya. Karena mukjizat itu seperti itu. Misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular ya, yang memakan ular-ular penyihir Firaun. Tongkat bisa membelah lautan gitu ya. Kenapa mukjizat Nabi Musa seperti itu? Karena mukjizat para nabi itu Allah berikan sesuai dengan tren yang sedang marak, tren yang sedang terjadi di masyarakatnya. Kan tradisi atau tren yang terjadi di zaman Nabi Musa itu adalah ilmu sihir. Ilmu sihir itu sedang sangat populer. Maka mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan ilmu-ilmu sihir yang merebak di zaman itu. Bahkan kalau sihirnya penyihir Firaun itu kan ular-ular kecil bohongan, itu cuma ilusi mata aja. Tapi kalau mukjizat Nabi Musa, tongkat yang itu menjadi ular asli, itu benar. Nah, kemudian misalnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, penyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Karena tren yang sedang terjadi di zaman Nabi Isa itu adalah tentang pengobatan di bidang penyembuhan. Makanya hadirnya mukjizat Nabi Isa itu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melemahkan akar nalar logika kaumnya,
supaya mau beriman, begitu. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Quran itu mukjizat dari segi apanya? Dari banyak hal gitu. Karena istimewanya kemukjizatan Al-Qur'an dibandingkan mukjizat nabi-nabi terdahulu, kalau mukjizat Nabi Musa itu cuma terjadi di zaman Nabi Musa aja. Hari ini kan udah nggak ada mukjizat Nabi Isa, cuma ada di zaman Nabi Isa aja. Tapi mukjizat Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an ini bisa kita saksikan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Itulah istimewanya Quran. Umpamanya mukjizat Al-Qur'an dari segi keindahan bahasanya. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang sangat indah. Umar bin Khattab masuk Islam mendengar surah Thaha yang dilantunkan oleh adiknya. Kenapa? Karena ketika mendengar surah Thaha, ini apa? Bacaan apa ini? Belum pernah ada sebelumnya yang seperti ini. Dan saking indahnya Al-Qur'an. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran kami turunkan bukan untuk menyusahkanmu Muhammad. Itu sangat indah. Bahkan keindahan Al-Qur'an ini kan mengalahkan keindahan syair-syair bikinan pujangga-pujangga Arab pada zamannya. Tren, tradisi yang terjadi di zaman jahiliyah dulu adalah tradisi syair, tradisi penyair, tradisi banyaknya para pujangga dengan kehebatan merangkai kata yang indah, yang spontan segala macam ya. Nah, Nabi Muhammad bukan ahli syair, sehingga mustahil bisa membuat mengadang-adakan tentang syair gitu, mengadang-adakan Al-Qur'an. Quran itu bukan karangan Muhammad, bukan produk budaya, bukan buatan manusia. Justru turunnya Al-Qur'an malah mengalahkan keindahan-keindahan syair yang ada di zaman masyarakat Arab jahiliyah di waktu itu. Bahkan ada seorang musuh Islam ya, petinggi Quraisy, orang tua yang tidak mau beriman, yang memusuhi dakwah Nabi, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat ahli di bidang syair. Orang yang ahli di bidang syair, tapi dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, sampai akhir hayatnya dia mati kafir. Ini Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Tapi, coba lihat ya. Walid bin Mughirah ini mengakui bahwa Quran itu innal Qur'ana halawah. Sesungguhnya Quran itu manis, indah. Diakui gitu oleh musuh Islam sekalipun. Jadi keindahan Al-Quran itu diakui oleh musuh Islam. Itulah hebatnya Quran ya. Orang yang nggak mau beriman sama Quran aja mengakui bahwa Quran itu indah. Nah, kita hari ini kok nggak bisa merasakan keindahan Al-Quran. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab, perlu belajar ilmu balaghah biar kita tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Betapa Quran itu ketika dikaji, ketika ditadaburi, ketika dipahami itu selalu memberikan mata air yang jernih untuk setiap zaman. Karena Quran itu akan terus ada sampai hari kiamat. Ayatnya sama tapi beda ulama yang menafsirkan akan memberikan inspirasi yang berbeda untuk setiap zaman. Itulah Quran. Innal Qur'ana halawah. Bahkan musuh-musuh Islam pun mengakuinya. Sampai-sampai ya Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, Walid bin Mughirah, saya nggak tahu apakah 3 orang tokoh ini ya yang diam-diam intinya ada 3 orang petinggi Quraisy ya, yang salah satunya adalah Abu Jahal ya. Mereka nggak pernah janjian, tapi mereka tiap malam itu nguping ke rumah Rasulullah ya waktu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah ya. Karena Rasulullah sejak awal kenabian, sejak awal kerasulan kan sudah terbiasa melaksanakan sholat malam. Salat 5 waktu nanti ya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau salat malam, salat tahajud ini wajib bagi Nabi. Bahkan wajib juga bagi kaum muslimin sebelum turun ayat terakhir dari surah Al-Muzammil. Setelah turun ayat 20 dari surah Al-Muzammil baru berubah menjadi sunnah hukumnya salat tahajud itu ya, salat malam itu. Nah, Nabi salat malam membaca Al-Qur'an. Tentu ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah Allah turunkan kepada Nabi. Nah, ternyata Abu Jahal dan 2 petinggi Quraisy yang lainnya itu diam-diam setiap malam itu menguping ke rumah Rasulullah karena ingin mendengarkan Al-Quran. Coba bayangin, mereka nggak mau beriman ya, karena mereka kan nggak beriman itu kan karena kesombongan ya. Kalau mereka beriman, mereka harus taat kepada syariat Muhammad, mereka harus meninggalkan posisi kedudukan kemuliaan mereka di Quraisy. Makanya mereka nggak mau beriman gitu. Mereka nggak dapat hidayah gitu. Jadi diriwayatkan itu tiap malam
petinggi-petinggi Quraisy yang masih kafir, yang masih musyrik itu diam-diam dengerin lantunan Al-Qur'an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika di lapangan mereka kan ketemu gitu. Loh, ngapain ke sini gitu? Ngapain ke sini kita? Wah, ini memalukan sekali, ini aib gitu. Kok kita ke rumah Muhammad buat dengerin Quran gitu. Malam besok jangan kita ulangi lagi. Ini sangat memalukan gitu. Ternyata pada malam besok gitu ya. Mereka kan nggak janjian gitu. Ternyata ketemu lagi gitu. Ketemu lagi itu bertiga dan malam seterusnya sampai 3 malam gitu. Ketemu begitu. Sangat malu mereka. Ternyata musuh Islam yang nggak mau beriman sama Quran pun mengakui keindahan Al-Quran, bahkan mau menikmati Al-Quran. Mau menikmati Al-Quran dengan mendengar secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi ke rumah Nabi. Itulah Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran ya, teman-teman semuanya, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sisa waktu yang ada sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sekarang saya akan bahas secara umum ya beberapa mukjizat lain yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya mukjizat dari segi jumlah kata gitu ya. Jumlah kata dalam Al-Quran. Tadi yang udah kita bahas ya, betapa ketika Allah sebutkan 3 kata ilmu, ternyata berikut dengan 3 wasilah ilmu, 2 adalah perintah membaca dan 1 adalah media, kolam atau pena, alat untuk menulis gitu. Maka kalau kita lihat keajaiban kata dalam Al-Quran ya, keajaiban kata dalam Al-Quran, nanti silakan ya dicari, sudah banyak ya di internet, bisa juga ditemukan ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata-kata tertentu yang saling berlawanan ya, itu jumlahnya sama. Misalnya Allah sebutkan kata ad-dunya dan al-akhirah gitu ya, dunia dan hari akhir, itu jumlahnya sama dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 115 kali. Quran yang 30 juz itu, yang turunnya secara acak itu, kan turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur selama 23 tahun, random gitu ya, baru kemudian disusun dengan perintah Allah lewat malaikat Jibril, letakkan surah ini setelah surah ini, ayat ini setelah ayat ini, dan tersusunlah seperti urutan mushaf hari ini yang kita miliki ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Kan dulu ketika turun kan nggak begitu, nggak berurut begitu, tapi random. Al-Alaq dulu, kemudian terselang surah apa lagi, Al-Muddathir, Ad-Duha dan seterusnya. Nah, ternyata ayat Al-Quran yang turun secara acak, turun secara random itu, coba lihat, jumlah kata dunia dan akhirat itu sama, sebanyak masing-masing 115 kali. Al-Malaikah dan Asyayatin ya, itu masing-masing 88 kali. Al-Hayat dan Al-Maut ya, hidup dan mati, kata itu masing-masing 145 kali. An-Nas dan Rusul, manusia dan para utusan, para rasul, itu masing-masing 368 kali. Sama, jumlahnya seimbang, pas. Musibah dan syukur, itu masing-masing 75 kali. Muhammad dan syariah itu masing-masing 4 kali. Rajul laki-laki, mar'ah perempuan atau nisa itu masing-masing 24 kali, seimbang. Coba seimbang antara laki-laki dan jumlah laki-laki dan perempuan, kata yang Allah sebutkan dalam Quran itu sama. Kemudian Allah sebutkan kata syahr, bulan, bukan bulan di langit ya. Kalau bulan di langit itu kan qamarun, itu qamar. Tapi ini syahr, syahrul Ramadan ya, bulan Ramadan. Itu sebanyak 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Dan al-yaum itu artinya hari. Ya, dengan segala perubahannya ya. Al-yaum atau ayyam ya. Itu perubahan jumlah katanya, jumlah kata hari dalam Al-Qur'an itu sebanyak 365 kali. Sesuai dengan jumlah hari dalam setahun, dalam 1 tahun syamsiah. Kemudian Allah menyebutkan kata bahar, lautan, itu sebanyak tersebar di 32 ayat. Dan al-bar, daratan, itu tersebar di 13 ayat gitu. Kalau jumlahnya lebih banyak dari itu, tapi jumlah ayat yang memuat kata bahar yang artinya lautan dan al-bar, daratan, masing-masing 32 dan 13. Yang kalau dipersentasekan itu masing-masing ya, laut
jumlah kata dalam Al-Quran itu sebanyak 71, sekian persen, dan daratan itu 28, sekian persen. Itu sesuai dengan daratan dan lautan yang ada di dunia kita, yang ada di bumi hari ini. Begitulah jumlah kata, persentase jumlah kata laut dan daratan yang tersebar di dalam ayat Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran yang memuat kata laut dan darat itu persentasenya sesuai dengan jumlah laut dan daratan yang ada di bumi kita. Sadaqallah. Itu dari sekian ya, sebagian kecil keajaiban kata dalam Al-Quran. Kata yang saling oposisi, jumlahnya sama, kemudian ada kecocokan dengan alam semesta. Tentu masih banyak sekali yang lain gitu, nggak cukup untuk dibahas ya. Nggak akan cukup waktu kalau untuk membahas semuanya ya. Ini sebagian saja ya. Misalnya tentang keajaiban Ka'bah dengan golden ratio gitu, keajaiban angka kan ada rasio emas dalam matematika 1,6 1,8, itu bagaimana dikaitkan dengan ayat-ayat tentang Ka'bah, tentang Mekah, itu punya kesesuaian yang luar biasa. Ini tentu akan memperkuat keimanan kita hari ini, karena ini nggak mungkin buatan manusia, dan ini nggak mungkin kebetulan. Kalau secara ilmu matematika kan lihat peluang terjadinya sesuatu misalnya secara acak, itu kan kemungkinannya kan ada banyak sekali. Kalau ini gimana coba? Udah mustahil gitu. Mustahil kalau ini bukan dari sisi Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, atau mungkin hati mereka yang terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka pasti akan banyak sekali pertentangan di dalamnya. Ini ya, mukjizat dari segi katanya. Kemudian kalau kita lihat lagi mukjizat dari segi susunan kalimat misalnya. Ini ada banyak sekali dalam Al-Quran. Keteraturan Al-Quran. Coba lihat surah Yusuf, surah ke-12. Ternyata surah Yusuf yang surah ke-12 itu, di dalamnya itu kan isi tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf yang lengkap. Dan itu nanti terbagi menjadi 12 bagian, 12 episode kehidupan Nabi Yusuf. Dan masing-masing nanti bagian yang 12 itu bagian yang pertama terjawab di bagian ke-12. Bagian kedua itu terjawab di bagian ke-11. Bagian ketiga terjawab di bagian ke-10 dan seterusnya. Kan lihat, bagian pertama apa? Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bulan, bintang dan matahari, sujud kepadanya kan. Yang itu nanti ditakwil bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang besar. Lihat bagian ke-12-nya, episode ke-12-nya. Mimpi Nabi Yusuf terjawab. Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir. Itu contoh ya. Kemudian sama juga yang kedua, hubungan ada kaitannya dengan yang ke-11, 3 dan 10 dan seterusnya. Itu keteraturan susunan surah dalam Al-Quran ya. Itu baru surah Yusuf satu loh, belum lagi yang lain-lain. Misalnya ayat kursi. Ini ayat kursi juga unik ya. Kita semua hafal ayat kursi ya. Kita tadabburi ya. Kita melihat susunan yang menakjubkan dari ayatul ayat kursi gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi itu terbagi menjadi 9 kalimat berdasarkan cara wakafnya. Nah, kita lihat dulu artinya secara utuh ya. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluk-makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mereka tidak dapat mendatangkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki.
dan kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Gitu ya. Ini kan 9 kalimat dalam ayat kursi. Coba kita perhatikan ya. Dari 9 kalimat ini ya, keteraturannya ternyata kalimat pertama dan kalimat 9 itu seimbang. Kalimat 2 dan 8, kemudian 3 dan 7, 4 dan 6, dan 5 sebagai penengahnya, sebagai cerminnya. Kita lihat ya. Kalimat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluknya. Allah sebutkan 2 Asmaul Husna di awal, wa huwal aliyyul azim. Dan 2 Asmaul Husna di akhir. Allah maha tinggi lagi maha agung. Seimbang ya. 2 Asmaul Husna di awal, 2 Asmaul Husna di akhir. Kemudian kalimat kedua dan kalimat ke-8. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan kalimat ke-8-nya wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Keduanya ini maksudnya kalimat kata ganti dari langit dan bumi. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Yang Allah jaga itu meliputi langit. Penjagaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, kemudian kalimat ketiganya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kalimat ketujuhnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ada langit dan bumi di kalimat ketiga, ada langit dan bumi di kalimat ke-7. Nah, lihat kalimat keempatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Mereka tidak dapat mendatangkan syafaat dari sisi Allah melainkan dengan izinnya. Di kalimat ke-6-nya wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan kehendak, atas kehendaknya, dengan kehendaknya. Coba syafaat dengan izin Allah, ilmu dengan kehendak Allah. Seimbang ya kalimatnya. Dan lihat kalimat kelimanya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui dari firman-Nya. Kalimat yang sebelumnya 4, 3, 2, 1 dan kalimat yang setelahnya 6, 7, 8, 9. Masya Allah, tabarakallah. Lihat, ayat kursi ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat yang kita baca, yang disunnahkan untuk kita baca setelah salat 5 waktu, yang menjadi zikir pagi petang kita untuk Allah memberikan penjagaannya kepada kita. Ayat yang luar biasa. Surah Al-Baqarah secara umum adalah surah yang kalau dibaca, tidaklah suatu rumah yang dibacakan Al-Baqarah, melainkan syaitan atau jin akan pergi dari rumah itu. Ini ayat kursi. Ayat yang luar biasa gitu. Kita semua hafal, tapi lihat, bukan hanya maknanya yang agung luar biasa, tapi susunannya juga menakjubkan. Inilah Quran. Inilah keindahan Al-Quran. Inilah mukjizat Quran. Dari segi susunannya. Ya, kemudian mukjizat angka misalnya. Tadi udah ya, itu mukjizat angka udah diwakili dari jumlah kata, ya bolehlah. Belum lagi yang lain-lain masih banyak sekali ya. Sekarang mukjizat ilmiah, mukjizat sains dalam Al-Quran. Coba perhatikan ya, bagaimana proses kejadian manusia. Di awal surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Itu firman Allah dari ayat 12 sampai ayat 14. Jadi Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, nutfah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, alaqah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang beluang, mudghah. Dan tulang beluang itu kami bungkus dengan daging, izam. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, lihat, itu proses kejadian manusia di alam rahim ya. Kalau di ilmu
kedokteran, ilmu biologi, ilmu modern hari ini kan, bukankah sama gitu ya? Manusia pertama kan berasal dari air ya, dari spermatozoa bertemu dengan sel ovum ya, air sperma yang disimpan di dalam rahim gitu. Ovum itu adanya di rahim gitu ya. Pertemuan spermatozoa dengan sel ovum gitu. Kemudian berubah menjadi morula, blastula, zigot, embrio. Itu bahasa kedokteran hari ini. Lihat, Al-Qur'an 14 abad yang lalu udah lebih dulu menjelaskan. Jadi kata salah seorang ilmuwan dari Eropa, ini Muhammad pasti memiliki teknologi mikroskop elektron. Kalau enggak, dia enggak mungkin bisa menjelaskan proses kejadian manusia dengan terinci seperti itu pada zamannya. Dan ini membuat seorang ilmuwan itu dapat hidayah dan masuk Islam lewat ayat ini. Nah, inilah mukjizat Al-Qur'an dari segi ilmiah. Ya, salah satunya di antara banyak lagi yang lain. Misalnya ada yang lain di surah An-Nisa misalnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Jadi orang-orang kafir kelak di neraka mereka akan disiksa oleh Allah ya, akan dibakar di dalam neraka ya. Sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar oleh api, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Ternyata ini kan Quran yang turun 14 abad yang lalu. Kita naudzubillah min dzalik ya, seseorang kalau mengalami luka bakar itu pada titik tertentu akan mati rasa. Kenapa? Karena sensor-sensor perasa panas itu udah hangus, udah habis gitu. Jadi api itu akan terus membakar, memakan kulit kita gitu ya, daging kita, sementara kita nggak merasakan sakit lagi gitu. Misalnya nggak merasakan rasa sakit lagi gitu, karena ketika kulit yang terdapat saraf-saraf sensorik untuk panas itu habis, hangus gitu. Nah, ternyata nanti orang kafir di neraka, tiap kali kulit itu hangus, tiap kali habis terbakar, itu diganti lagi sama Allah untuk merasakan azab gitu. Udah habis, udah hangus, udah habis kebakar, diganti lagi jadi utuh lagi gitu, sempurna lagi. Kullama nadijat, setiap kali kulit mereka hangus terbakar, diganti lagi sama Allah supaya mereka merasakan azab. Nah, ternyata begitu hasil penelitian hari ini ya. Jadi kulit kita di bagian epidermis itu ya, dibawa dengan lapisan-lapisannya. Hari ini kan ada sel-sel saraf sensorik ya, saraf perasa panas, perasa dingin ya, perasa macam-macam gitu. Ada 4 jenis kan saraf sensor. Ketika udah hangus itu kan kita nggak ngerasa sakit lagi. Ternyata saraf sensorik itu ada di kulit kita ya, sesuai dengan firman Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka habis hangus terbakar api, baddalnahum juludaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Ini ada juga ilmuwan yang masuk Islam lewat ayat ini, setahu saya. Ini baru contoh kecil ya, bagaimana kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran, bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana Allah membiarkan 2 lautan tidak bercampur ya, seperti yang ada di surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan gitu. Karena perbedaan viskositas, perbedaan berat jenis antara 2 macam air lautan yang ada di Laut Merah sana ya. Apakah Rasulullah pernah pernah berlayar ke sana ya, melihat sendiri langsung ada 2 lautan seperti itu? Nabi Muhammad hidup di gurun pasir gitu, jauh dari laut gitu, apalagi berlayar gitu, tidak pernah seumur hidupnya. Tapi lihat, Allah menyampaikan firman-Nya. Belum lagi nanti ada ayat kan tentang gunung yang beraneka ragam, warnanya berwarna-warni. Ada kan di gunung yang berwarna-warni gitu. Itu sesuai dengan firman Allah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Jadi itulah di antara sedikit sekali ya keajaiban-keajaiban yang ada di Al-Qur'an, yang mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita ya. Karena iman adalah energi dalam beramal soleh. Dengan iman kita, iman yang menuntun kita untuk berbuat kebaikan, untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka mudah-mudahan ayat-ayat ini ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat Qur'ani ataupun ayat kauni gitu, ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini bisa membuat kita ya berfikir gitu. La ayatil liulil albab gitu. Jadi tanda-tanda buat kita gitu ya. Sehingga bertambah keimanan kita, sehingga bertambah rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita semakin menghamba kepadanya, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka saatnya untuk kita memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Silahkan punya target khataman, silahkan murajaah hafalan, silahkan tadabburi makna-maknanya. Intinya semua kebaikan-kebaikan bersama Al-Quran mudah-mudahan bisa kita maksimalkan di bulan ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Semoga Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Saya kembalikan ke moderator. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair atas penyampaiannya. Tadi disampaikan tentang keistimewaan Ramadan, muamalah, infak, sedekah, wakaf, dan lainnya. Dan mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu, 2 penanya pada kesempatan hari ini. Untuk penanya pertama, saya bacakan Ustaz. Ini pertanyaan dari Insani dari Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani dari Pekalongan. Izin bertanya Ustadz, waktu lalu ada seorang Ustadz Hafizahullah menjinahi muridnya sendiri dan sampai sekarang si Ustadz tidak mau bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah, hal apa yang membuat seseorang itu melakukan hal di luar batas? Padahal bisa dikatakan interaksi dengan Al-Quran lebih banyak. Syukron. Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan pertama. Mungkin untuk dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada tahapan yang terlewat di pendidikan kita hari ini. Itulah sebabnya kenapa saya sampaikan tadi ya, kurikulum yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah iman sebelum Al-Quran. Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, nata'allamnal iman qabla al-Quran. Kami belajar iman sebelum Quran. Yang tadi saya jelaskan bahwa ayat-ayat makiyah itu adalah untuk menumbuhkan keimanan. Jadi iman itu benar-benar terinstal di dalam hati para sahabat, sehingga ketika mereka datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, turun ayat perintah dan syariat, larangan, mereka akan berkata, qaulu sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami patuh. Mereka benar-benar mengamalkan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena mereka punya iman dan mereka paham Al-Qur'annya. Nah, kenapa kita hari ini kok ada orang ahlul Quran, kok akhlaknya nggak Qurani, kok malah dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran? Nah, itu diantara sebabnya adalah ya karena ada tahapan yang hilang di kurikulum peradaban kita hari ini. Kita belum belajar iman, tapi sudah belajar Quran. Maka Quran itu nggak hidup dalam diri kita, gitu. Tidak dipahami dengan benar, menyuburkan iman di dalam dada, sehingga iman itu menuntun seseorang untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah kita ketahui apa yang sudah dia ketahui dari Al-Qur'annya. Begitu. Jadi sangat mungkin gitu orang yang pintar ilmu Al-Qur'an, tapi Quran itu belum jadi hidayah, belum jadi kitabul hidayah, baru jadi kitabul qiraah buat dia. Makanya itulah urgensi kenapa iman sebelum Quran, dan menanamkan iman itu tidak dalam waktu yang instan. Sebagaimana fase dakwah Nabi di Mekah kan 13 tahun lebih lama daripada Madinah. Jadi selama itulah menanamkan iman. Harusnya itu dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya lewat dialog-dialog ringan sehari-hari. Siapa yang ngasih kita rizki, bisa makan enak, alhamdulillah, dan ini rizki dari Allah, Ar-Razzaq gitu. Kemudian kalau ada fenomena alam beginilah Allah menciptakan, kalau anak-anak bertanya gitu kan. Terus kalau melihat bulan, Rasulullah dulu menyampaikan kepada sahabat yang menikmati bulan purnama, Nabi berkata, beginilah kalian nanti di hari kiamat akan menikmati, akan memandang wajah Rabb kalian, kalian tidak akan berdesak-desakan. Lihat bulan aja sampai ingat akhirat. Ya itulah pendidikan iman yang Rasulullah lakukan, iman sebelum Quran. Karena berbahaya loh kalau nggak ada iman ya. Quran itu kan hanya untuk meraih obsesi duniawi. Quran kok hanya untuk menjuarai MTQ. Quran kok sekedar untuk mendapatkan beasiswa perguruan tinggi negeri gitu. Quran kok hanya untuk dijadikan mahar melamar anak kiai. Itu boleh, tapi bukan untuk itu tujuan utama Al-Quran Allah turunkan, tapi syariat yang ada di dalamnya
untuk kita pahami, pelajari, dan kita amalkan dalam kehidupan. Dengan tahapan kan, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Nah, ketika tahapan itu hilang, maka jangan heran gitu kalau enggak ada orang yang khilaf gitu, ada orang yang enggak maksimal gitu mengamalkan Qurannya gitu. Iman itu enggak benar-benar hidup, enggak benar-benar bercahaya di dalam hatinya meskipun dia sehari-hari bersama Al-Quran. Lihat, bahkan ada orang yang sangat pintar Al-Quran, ya, lebih pintar dari kita, hafalan Qurannya lebih lancar dari kita. Siapa mereka? Orang-orang orientalis, orang-orang misionaris. Mereka, jangan kira mereka nggak mempelajari Quran. Mereka belajar Quran, mereka hafal Quran, mereka paham Quran, tapi mereka bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari kebenaran Al-Quran. Itu tujuan mereka. Mereka mempelajari Quran. Gitu. Bahkan kan nggak sedikit misalnya misionaris, pendeta-pendeta yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran, malah dapat hidayah, malah masuk Islam kan? Ada fenomena seperti itu. Tapi misionaris secara umum mereka mempelajari Quran, tapi mereka nggak beriman kepada Quran. Kalau adu ilmu pemahaman Quran, mungkin kita kalah sama mereka, tapi mereka ingin merusak Islam dari dalam. Itulah yang dilakukan orang-orang orientalis, orang-orang misionaris. Seperti dulu di zaman penjajahan Belanda kan ada tokoh Belanda namanya Snow Hurgronje. Dia adalah seorang munafik yang dia dia beraksi di Aceh untuk memecah belah ulama dan masyarakat, ya, untuk menyebarkan paham bahwa Islam itu cukup ibadah-ibadah aja, sholat-sholat aja, ritual aja di masjid, urusan politik dan ekonomi biar sama kami. Itu kan sama Snow Hurgronje, karena Snow Hurgronje ini dia pura-pura masuk Islam. Bukan tanggung-tanggung loh, bukan sekedar masuk Islam, dia sampai belajar ke Mekah, sampai dapat gelar syekh. Dia menyusun kitab untuk melacak hadis, yang itu bermanfaat sebelum zaman digital hari ini, bahkan untuk mahasiswa dari jurusan hadis di kampus-kampus Islam. Itu kayak kitab untuk melacak ayat Quran, ini ayat ada di ayat berapa, surah apa, hanya dengan mengetahui satu katanya saja dari ayat itu. Kalau ini hadis gitu, kitab untuk hadis itu salah satunya karya Snow Hurgronje. Lihat itu. Maka itulah terkadang betapa Allah menangkan agama ini lewat tangan musuhnya gitu. Allah pergunakan kekuatan musuhnya untuk membela agamanya. Karena karya misionaris itu bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa hadis pada kurun waktu tertentu sebelum era digital. Kan kalau hari ini kan hadis ini ada di kitab sahih mana gitu, tinggal ketik kan, dengan teknologi digital langsung muncul gitu. Kalau dulu kan nggak bisa, harus manual. Itulah Snow Hurgronje. Dia ahli Quran, dia ahli hadis, tapi dia munafik. Dia merusak Islam dari dalam. Jadi itulah, makanya kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar pintar dengan Al-Qur'an, jangan sekedar paham Al-Qur'an, pastikan Quran itu sampai ke hati kita dan yang menumbuhkan keimanan. Lisan membacanya dengan benar, akal memahaminya, dan hati menumbuhkan keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita ya dari orang-orang yang seperti itu, dari fitnah yang seperti itu ya. Sangat berbahaya sekali. Makanya kepada Allah kita memohon ampun ya. Seorang dai, seorang ustadz ya, seorang kiai yang harusnya menjadi panutan gitu, kok malah bisa seperti itu ya. Miris gitu. Dengan zaman seperti ini ada fenomena begitu gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Berliana dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Muzamil. Saya izin bertanya. Di bulan Ramadan, Muslim dan Muslimah berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk memperbanyak membaca Al-Quran hingga menghatamkannya. Al-Quran sebanyak mungkin. Seperti yang telah disampaikan Ustadz tadi, di sisi lain kita juga perlu memahami isi Al-Quran atau minimal membaca terjemahnya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, menurut Ustadz,
pada bulan Ramadan lebih baik kita mendahulukan yang mana antara membaca Al-Quran hingga mampu menghatamkan Al-Quran tanpa terjemahnya, atau membaca Al-Quran dengan terjemahannya namun mungkin belum dapat menghatamkannya di bulan Ramadan. Terima Baik. kasih Ustaz. Silakan Ustaz, itu Baik. pertanyaan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata, amal soleh, ya suatu ibadah akan lebih besar pahalanya di sisi Allah jika semakin melibatkan hati. Itu ya. Salat yang lebih besar pahalanya adalah salat yang khusyuk. Itu yang memahami makna bacaan salat, yang fokus gitu, yang melibatkan hati. Maka coba tanyakan, coba kira-kira membaca Al-Quran ayatnya saja dengan membaca terjemah, mana yang lebih melibatkan hati kita? Maka itulah pahala yang lebih besar. Ya, para ulama dulu mengkhatamkan Al-Quran dan jumlah yang banyak, mereka langsung paham dengan Al-Quran itu, karena mereka ahli ilmu, mereka ahlul Quran, mereka memahami bahasa Arab dengan utuh, mereka memahami tafsir, sehingga sebanyak apapun mereka mengkhatamkan Quran, di saat itu pula mereka memahami Al-Quran, dan Quran itu menjadi pengingat dalam kehidupan mereka. Nah, masalahnya di kita hari ini, karena Islam dalam keadaan kalah, umat Islam dalam keadaan lemah, bahasa Arab tidak menjadi bahasa persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, dalam artian kita hari ini bisa berbahasa Inggris tapi bisa gagap berbahasa Arab, kan gitu. Hari ini bahasa Arab tidak merata dikuasai oleh kaum muslimin. Itu zaman kita loh, zaman kita. Maka kalau saya boleh menyarankan ya, perbanyak khataman Al-Quran sambil juga merenungi maknanya. Kenapa nggak digabung aja gitu? Target khatamannya diperbanyak tapi sambil membaca makna juga gitu, kan bisa ya, digabung gitu, atau banyak baca khatam Quran sebanyak-banyaknya, walaupun itu juga kebaikan, itu juga pahala, rahmat Allah turun, berkah Allah turun. Tapi kalau saya pribadi, yang saya lakukan untuk diri sendiri itu membaca Al-Quran dan minimal plus terjemahnya dalam tadarus, upaya untuk memperbanyak tilawah Al-Quran selama bulan Ramadan. Itu kalau saya pribadi yang saya pilih. Tapi kalau ayah bunda ingin misalnya memperbanyak jumlah bilangan, ya silakan saja gitu. Tapi kalau saya pribadi ya lebih cenderung membaca dan mentadabburinya. Jadi biar pesan-pesan Al-Quran juga sampai ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dua penanya yang sudah kita bahas. Mohon maaf untuk penanya-penanya yang lain yang belum sempat kita bahas pada kegiatan hari ini. Mungkin itu tausiah pada hari ini. Selanjutnya kita ada doa bersama untuk negeri. Sebagaimana mungkin kita tahu juga, negeri kita sedang ada musibah, KRI Nanggala 402. Semoga negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon untuk Ustadz Muzamil Hasbullah berkenan untuk memandu doa bersama kita untuk negeri pada kegiatan hari ini. Untuk Ustadz Muzamil Hasbullah, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'
ونسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati. Doa bersama tadi sekaligus menutup acara pada kegiatan hari ini. Kami mewakili tim yang bertugas memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Muzamil Hasbullah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada forum hari ini. Terima kasih kepada para donatur dan mitra. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa pada kali ini dengan ibadah yang terbaik. Sekali lagi, bila ingin berpartisipasi dalam program Wakaf Al-Quran atau program Ramadan Lovers dari Lajnas LMI, silahkan kontak hotline kami di 0858 5050 7879. Dan jangan lupa follow Instagram LMI di @zakato_org. Sekali lagi, syukran, jazakallah khair untuk Ustadz Muzamil Hasbullah. Baik, Mungkin saya mohon undur diri, pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair untuk Ustaz dan kami tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.